Kalam. Oke. Ibnu Kalam dia kayaknya udah nggak di situ lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Rapea Galela. Kalau dari nama-namanya kayaknya Kristen. Ya, Rapea Galela, silahkan nyalakan kamera Anda dulu. Islam atau Kristen, Bang? Rapea Galela. Kristen. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Kamu itu buta huruf. Iya, kamera nyala dulu Bang. Buta logika. Kamera nyala dulu, nyala. Kabur gimana sih? Gini loh, kalau halu jangan tinggi-tinggi. Yang dimaksud buta huruf itu adalah orang yang tidak bisa membaca. Makasih Bang Angki. Sedangkan kamu lihat saya ini bisa membaca. Bagaimana kamu katakan saya tidak bisa membaca buta huruf? Sementara saya bisa membaca. Ini bagaimana? Sudah gitu Anda langsung kabur, melarikan diri. Ayo. Kita undang yang waras-waras saja. Kita kasih naik ada David. Yo, silakan David. Selamat malam, Saudara David. Selamat malam, Bang Edis. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim, Bang Edis. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda bantah? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan, David. Jangan ketakutan, David. Nggak usah grogi. Saya nggak gigit. Saya kasih kamu kesempatan. Ayo, bagian mana yang mau kamu bantah? Meninggal dunia kan. Sudah saya bilang, apa yang mau dibantah mereka dari saya? Udah saya bilang, kamu membantah saya itu sama saja kau lagi ngelawan isi Qur'anmu itu. Oke, kita kasih naik ada Naira Raden. Ya, silakan Naira Raden. Guys, tap layar dulu guys. Tap layar, ya, bagikan ya guys ya. Sekarang di mana Kakak? Naira, Anda Muslim? No, Kristen. Nah, silakan nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, Bang, sekarang di mana? Bang, kamera nyala dulu, Bang. Naira? Ya. Coba duduk yang bagus Kakak? dulu, Bang. Bang, duduk yang bagus dulu. Coba duduk yang bagus. Iya, sekarang Kakak di mana? Oh iya, apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Oh, ini berdiri toh. Pikir saya tadi duduk. Gimana, Bang? Saya omong dulu. Saya gak ada pertanyaan. Sekarang di mana? Di mana maksudnya gimana? Enggak di mana-mana, Bang, di kamar. Maksudnya gimana? Bang, kita lagi diskusi. Kita lagi diskusi. Dari diskusi ini apa yang mau Abang utarakan begitu loh. Jangan ngelebar kemana-mana. Jangan nanya berapa harga bawang, berapa harga ikan. Jangan dari situ. Kita fokus saja kepada bahasan kita. Apa yang mau Abang utarakan dari tadi Abang mendengar? Silakan. Siap. Saya turunkan. Oke, siap. Saya minta. Turunkan saya. Aduh. Ya, nampak-nampaknya kita harus iklan dulu ya teman-teman ya.
Baik teman-teman sekalian, sekali lagi ya dimanapun para pemirsa sekalian berada, support dan dukung terus acara ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman Kristen, saudara-saudara seimanku, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, teman-teman sekalian, jikalau teman-teman itu ingin mensupport saya, tolonglah jangan mengajukan permintaan naik terus nggak jelas gitu loh ya. Bukan nggak boleh naik teman-teman, bukan nggak boleh. Kalau misalnya kalian ada sesuatu gitu loh, dalam perkara diskusi antara Islam dan Kristen ini, misalnya, Bang, tadi itu begini, oh tadi begini, itu pasti saya dengar gitu loh. Tapi kalau Anda naik terus nggak jelas gitu loh, kan Anda jadi ganggu gitu loh. Anda itu malah mengganggu jalannya acara. Orang mau nonton, mau diberi kesempatan kepada yang membantah, lalu Anda naik, lalu nggak jelas, lalu Anda ngigau, gimana sih? Tolong ya teman-teman ya yang Kristen, kalau memang kalian benar-benar mau mensupport, kalian itu cukup tap-tap layar saja, share, bagikan, like, kalau ada gift kasih gift. Jangan kalian itu naik terus nggak jelas, itu namanya kalian mengganggu. Ya teman-teman ya. Tolong ya. Yuk. Kita kembali lagi diskusi. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Oh, Alif Abdurrahman yang saya naik malah. Selamat siang, Bang. Selamat malam, Bang. Umur berapa, Bang? Umur baru 19, Bang. 19. Nanti kalau kena pembatasan ini, Bang. Lahir tahun Tidak, berapa? Bang, tidak. Apa? Iya, Bang. Lahir tahun berapa? Apa tadi, Bang? Ah, ini masih anak di bawah umur. Nanti kena pembatasan saya nanti. Udah kena ban saya nanti gara-gara itu. Yuk. Yang anak di bawah umur, jangan mengajukan permintaan naik ya. Karena sudah berapa kali saya seperti itu, anak di bawah umur, saya di ban langsung. Di ban saya. Langsung tidak bisa siaran sehari. 24 jam. Oke, kita kasih naik ada Randy. Ya, Randy. Selamat malam, saudara Randy. Halo Randy, apakah Anda seorang Muslim? Macet. Ya, baik. Jadi teman-teman, yang macet-macet seperti itu sudah membuktikan bahwa mereka itu udah bingung. Mau jawab apa? Dijawab juga masalahnya ada di dalam Quran. Mau nggak dijawab juga kok dia ngomong terus. Ya, Alif Abdurrahman. Ya, gimana Alif? Selamat malam, Bang. Selamat malam, gimana? Saya ingin bertanya. Boleh, Silakan. Bang? Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, tolong dijawab dengan jujur ya, Bang, dan tegas. Silakan. Pertanyaannya, apakah ajaran Kristen perlu digarisbawahi ya, Bang? Ajaran Kristen ini sumbernya langsung dari Yesus, yang saat ini itu dari Yesus, atau malah penafsiran Paulus dan bapak-bapak gereja? Baik. Kristen apa yang Anda maksud? Kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah utusan, kalau Kristen yang tidak mengakui apa yang tertulis dalam Injil, itu sudah pasti ajaran oten-oten atau orang-orang yang ngaku Kristen tapi sebenarnya bukan. Nah, itulah orang-orang yang kitab Alkitabnya nggak pernah dibaca. Gini, saya tahu kenapa Anda bertanya seperti itu. Karena saya itu sudah pengalaman berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang Islam. Jadi saya tahu persis apa yang ada di dalam kepala kalian itu saya tahu. Kalian berkata seperti itu karena begini. Di dalam Injil Yesus mengaku utusan. Sedangkan orang Kristen
tidak mau mengakui Yesus utusan. Bang, itu orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Yang kerjanya cuman mabuk terus. Tuh. Ya kalau saya Ada bang, tentang, saya mengakui itu. utusan, saya rasa Tenang dulu, dengan Alif. itu, Alif, tenang dulu Alif. Maksud Tenang saya di dulu. yang Saya lain lagi ini. belain kamu loh ini Alif. Saya lagi belain kamu. Ada Alif, ada orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, yang kerjanya mabuk, lalu dia berapologet tuh ada. Mau saya sebutin? Mau saya sebutin nama-namanya? Nggak usah bang. Langsung Nah, saya ke intinya, Bang. jadi begini, jangan kamu berdebatnya sama mereka, ya kan? Berargumennya sama mereka itu, terus kamu curhatnya di sini, gitu loh. Kalau mereka itu orang nggak ngerti Alkitab. Contoh, orang-orang yang tidak, sebentar, gini, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab itu, satu, orang-orang yang mengingkari bahwa Yesus adalah utusan. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang hamba. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah rasul. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah imam. Itu Wah, adalah itu orang-orang yang tidak pernah orang Islam membaca. mengakui itu bang. Yang Bang Edi sebutkan orang Islam mengakui itu semua bang. Baik, Berarti orang Islam ketika ini lebih Kristen pada orang Kristen. nah, ini yang kurang tepat. Baik. Kalau misalnya Bang, Alkitab berkata bahwa Yesus utusannya siapa? Utusannya Tuhan, Bapak di sorga kalau di Baik. Kristen. Baik. Terus di dalam Al-Quran, Isa ya Bang ya, bukan Yesusnya. Isa itu adalah utusannya Allah. Pegang omongan Anda yang tadi. Anda tadi bilang begini, loh sama dong. Kita sama-sama beriman bahwa Yesus utusan. Bang, masalahnya Bang, Al-Quran mengatakan Isa yang Anda percaya sebagai Yesus, itu utusannya Allah. Sedangkan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bukan utusan Allah. Tuhan Yesus itu adalah utusan daripada Yehova. Utusannya Bapa di sorga. Sementara Allah itu tidak boleh dipanggil Bapa. Karena apa? Karena Allah tidak beranak. Gimana sih? Ya, Gini Bang, saya coba paham sebentar, yang tenang Alif. Alif tenang dulu. Nanti Anda ngomong panjang lebar. Gini, coba sih kita diskusi itu saling jujur yuk. Jangan kita itu diskusi itu ngambang. Orang Islam berkata, kami mengimani Yesus sebagai utusan. Di dalam Alkitab Yesus juga utusan. Utusannya siapa? Kan beda Bang. Anda itu sedang memberitakan Yesus yang lain. Anda memberitakan Yesus yang diutus oleh Tuhan negeri Mekah. Sedangkan saya memberitakan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Sedangkan Allah bukan Bapa dari siapapun. selesai bang. Silakan. Ya, saya rasa pembahasan kita itu kemana-mana bang. Saya lagi ke pertanyaan lagi. Ajaran Kristen saat ini bang. Kristen saat ini. Iya, yang sumbernya waktu dari Anda ngomong sebentar. Waktu Anda ngomong Kristen itu. Gini Alif. Gini, biar kita nggak debat kusir. Ke intinya ini. Waktu Anda ngomong Kristen itu, Kristen yang Anda maksud di sini siapa? Karena ada Kristen-Kristen abal-abal, orang-orang yang memberitakan Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi Yesus yang sesuai dengan kemauan dan isi minuman kerasnya. Tunggu dulu bang, jangan langsung menyimpulkan. Saya belum selesai pertanyaan saya loh. Silakan. Jadi nggak kena gitu. Silakan. Ajaran Kristen saat ini bang, itu bersumbernya dari Yesus atau penafsiran Paulus di gereja. Dan pertanyaannya bang, kan Bang Edis kan nggak sunat nih, Yesus sunat. Bukankah itu udah Anda tidak mengikuti Yesus? Baik. Karena Anda tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus, yaitu bersunat. Salah satunya. Ingin membahas soal sunat ya. Begini Bang, kalau kita membaca Alkitab dengan baik dan benar, ya, sunat itu diadakan karena apa? Karena Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Abraham.
Perjanjian yang bagaimana, Bang? Baik. Bang, Yang kekal. kalau orang punya janji, kalau ada dua pihak punya janji, harus punya tanda nggak bahwa mereka pernah mengikat janji? Ya, Oke, contoh. Kalau orang suami istri mengikat perjanjian pernikahan, bahwa kamu begini, itu diikat, dituangkan di dalam akta perkawinan. Itulah tanda bahwa mereka menikah. Kalau orang jual beli tanah, juga seperti itu. Ada perjanjian antara sang penjual dan pembeli. Ini bukan janji nonton bioskop. Kalau janji nonton bioskop nggak ada buktinya, nggak ada tandanya. Nah, materai perjanjian itu antara Abraham dengan Tuhan adalah sunat. Inilah tanda bagimu dari pihakmu, yaitu setiap laki-laki yang berumur 8 hari haruslah dikerat kulit katannya. Itulah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. perjanjian yang Tandanya, kekal ya, Bang. gimana? Abadi. Ya, Di betul. situ konteksnya Perjanjian yang kekal, kekal, betul. abadi. Betul. Perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan pihak Abraham dan keturunannya. Baik. Ya. Yang Terus ada menjadi lanjutannya pertanyaan, lagi tuh, Bang, ayat selanjutnya. Alif, kalau kamu mau belajar, kamu itu jangan ngomong terus. Ini saya mumpung baik, ini saya mau ngajarin. Jarang-jarang saya mau ngajarin orang. Oke, Ya, silakan. dengarkan. Selesaikan dulu. Dengarkan. Ketika itu, ingat poinnya adalah semua keturunanmu, keturunan yang berasal dari benihnya Abraham ini haruslah disunat. Pertanyaan saya, apakah semua bangsa di muka bumi ini adalah keturunannya Abraham? Karena ada bangsa lain. Ada bangsa Yunani, ada orang Jepang, ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Indonesia, ada orang India. Yang dia bukan berasal dari keturunan Abraham. Karena Nuh itu punya 3 anak. Sam, Ham, dan Yafet. Nah, dari yang garis keturunan Abraham ini, dia melahirkan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang di luar ini? Karena bangsa-bangsa di luar ini tidak mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka di luar, makanya bukan umat perjanjian. Makanya di dalam Alkitab itu perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Karena banyak orang nggak ngerti perjanjian itu apa. Nah, perjanjian itu adalah suatu ikatan antara Tuhan dan Abraham dengan keturunannya. Bahwa Tuhan bersumpah bahwa melalui keturunanmu, wahai Abraham, dari keturunanmu itu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu berbicara tentang Mesias yang akan datang. Nah, setelah Mesias lahir datang, yaitu Yesus, maka bangsa-bangsa lain ini bagaimana? Bagaimana cara mereka masuk ke dalam perjanjian ini? Nah, makanya Tuhan Yesus mengadakan perjanjian baru. Yaitu materainya bukan lagi sunat. Yaitu darah. Ya, makanya umat-umat lain yang mau masuk ke dalam perjanjian keselamatan itu, mereka tidak lagi, materainya bukan lagi sunat yang dikerat-kerat kulit katannya, melainkan adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Itulah materainya. Perkataan Paulus ya, Bang. Bagaimana? Bukan perkataan Yesus yang Anda jelaskan tadi, perkataan Paulus yang Baik, itu saya sia-sia. ucapkan. Baik, saya ucapkan. Saya kutipkan ayatnya. Kalau kamu menuduh Paulus. Nah, ini Muhammad Bang, aja nggak pernah mengkritik buka- Paulus loh. buka Baik. Kejadian 17 ayat 13, Bang. Di situ orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi tidak cuma keturunan dari Abraham. Betul, Bang. betul. Itu yang ada di rumah Abraham. Orang-orang yang mau masuk, yang mau convert ke dalam agama Yahudi. Masalahnya sekarang sudah ada Mesias Maupun yang yang dibeli dinantikan dengan itu. uang dari salah seorang asing. Ya, saya ngerti itu, saya Tetapi ngerti. tidak termasuk keturunanmu. Betul, saya ngerti. Barang siapa yang tinggal bersama dengan Abraham, ya kan, orang-orang asing, budak dan lain sebagainya juga harus disunat. Ngerti saya itu. Bahkan di dalam ketika Musa keluar dari Mesir, itu ada bangsa lain yang ikut. Ada orang-orang non-Israel Ya, yang ikut. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir itu, bukan cuma orang Israel di situ.
Ada sebagian bangsa-bangsa puak-puak yang bukan keturunan Abraham tuh ngikut di dalam perjanjian itu. Ada itu dalam Alkitab. Mereka juga harus disunat. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang boleh makan perjamuan Paskah ini kalau dia nggak disunat. Nggak boleh. Makanya disunat mereka beramai-ramai pada waktu itu. Di Bukit Katan itu disebutkan namanya Bukit Mukatan. Bukit sunat, di mana di situ semua disunat di situ orang. Mau orang Israel, mau bukan disunat. Itu berbicara tentang bagaimana Sang Mesias belum datang. Nah, makanya ketika di dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi Bang, Anda tidak akan percaya itu nggak masalah ya. Yang jelas kami masuk ke dalam perjanjian baru tidak lagi berdasarkan materai perjanjian lama, tetapi kami menggunakan materai perjanjian baru yaitu berdasarkan darah Yesus. Sekarang begini, saya tanya Anda harus siap juga ditanya pertanyaan yang sama. Belum selesai Pertanyaan saya Bang. kepada Anda jangan ngeles kalau ditanya pertanyaan yang sama. Jangan lari kalau ditanya pertanyaan yang sama. Tenang. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Anda mau katakan itu terserah Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Kapan Muhammad disuruh sunat sama Allah? Tunjukin ayatnya dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjukin. Ya, saya pernah membaca ya Bang, hadis tentang Nabi Muhammad disunat. Itu katanya. Apakah Anda sudah tidak percaya dengan Al-Quran? Apa? Anda percaya nggak dengan Al-Quran? Percaya dong. Oke, yang wahyu Al-Quran atau hadis? Hadis juga ada yang wahyu Bang. Oke, berarti ada wahyu di luar Al-Quran? Ada. Oke, berarti ada wahyu-wahyu yang tidak dimasukkan Al-Quran ya? Ya, terus Baik, kenapa? baik. Berarti ada wahyu-wahyu yang tercecer, teman-teman ya. Jadi kalau Muhammad dapat wahyu, disuruh dimasukin Anda tahu Quran, nggak, sama Bang, mereka hadis nggak qudsi? dimasukin Quran, dimasukin ke hadis. Baik, Anda tahu nggak hadis qudsi? baik. Tunjukkan satu hadis di mana Muhammad menerima saya wahyu. dulu, Tenang, Bang Edi. tenang, Saya- tenang dulu. Bang Edis tahu atau tidak? Tunjukkan tentang hadis satu, qudsi? tenang, Alif, tenang. Tunjukkan satu wahyu di luar Al-Quran yang memerintahkan Muhammad untuk sunat. Tunjukkan. Tunjukkan apa Bang? Inilah saya bilang orang Islam kalau nanya, semua ditanya ditanya pertanyaan yang sejenis yang sama. Makanya saya punya background bagus buat kamu. Sebentar, saya punya background bagus buat kamu nih. Nih, kelihatan. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Saya Kelihatan. bukan Islam Bang, saya Muslim. Oke, Orang Anda Muslim. awam. Coba bantah ini ya. Kalau kamu bisa jawab pakai Quran, saya lompat dari Monas nih. Dengar. Tentang Coba. sunat kah? Tentang Di sunat. dalam Al-Quran ini ada nggak? Jangankan perintah, kosakata kitan aja ada nggak? Ada nggak kosakata kitan di dalam Quran? Kalau kitan nggak ada, yang ada milah Ibrahim. Dan kalau kita cari di pencarian apa itu milah Ibrahim, itu berit milah. Di situ tentang sunat Bang, perjanjian abadi. Oke. Tentang Abraham Dari dengan mana? Tuhan. Dari mana Muhammad tahu kalau Ibrahim sunat? Sementara nggak ada di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Ngarang aja kamu. Tunjukkan di Ya, dalam itu Quran malah. bahwa Ibrahim sunat. Milah Ibrahim, Anda tahu nggak milah Ibrahim? Berit milah. Iya, di mana di Anda Quran tahu Ibrahim nggak itu kata berit milah? sunat? Di mana? Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kau Saya ini tunjukkan ya, Bang. sunat-sunat nggak ada di Quran, kau sunat-sunat. Sunat itu ikut-ikutan. Gimana Anda ini? Nah, Saya silakan. jelaskan dulu ini Bang, tentang berit milah. Itu Quran. Itu Quran. Tunggu dulu, nanti saya ke Qurannya Bang. Ini
Brit milah itu tentang sunat, Bang. Upacara Apakah itu dari upacara Quran? penyunatan. Ini dari Wikipedia. Nah, saya ke Quran nih. Nah, coba Kan silakan. kita sudah sepakat nih, Brit milah itu tentang sunat ya, Ya Bang. coba di mana di Quran bahwa Ibrahim itu sunat? Nah, bentar ya, saya tunjukkan ayat tentang sunat. Ikutilah milah Ibrahim gitu. Ya, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Oke, di mana di situ Itu milah Ibrahim sunat? Di ayat An-Nahl ayat 123, Bang. Ya, baca, silakan. Di mana di situ Ibrahim sunat? Tidak ada, tapi di situ milah Ibrahim. Iya, di mana dia sunatnya? Kau sunat itu ngikutin siapa? Kau sunatnya aja bukan umur 8 hari. Bisa tadi surat tunjukkan, Bang, di awal Sunat data di dalam Wikipedia. di dalam Milah- Alkitab milah itu apa? anak Tentang upacara berumur penyunatan. 8 hari. Kau sunatnya waktu udah kelas 1 SMP. Kau sunatnya itu sunat apa? Abraham Kau tuh disunat sunat umur nggak 99 jelas. tahun, Sunat Bang. apa? Biar ngapa juga nggak ngerti. Abraham disunat umur 99 tahun. Ismail kalau nggak salah 13 tahun disunat. Iya, itu karena perintah sunat itu datang mereka sudah berumur sekian. Bahkan Abraham itu disunat ketika Alasan dia lagi, umur Anda 80. memang nggak mau terima kebenaran di kitab Anda sendiri. Iya, Anda yang mau membantah saya kitab tanyakan Anda kepada Anda itu, sunat yang diperintahkan kepada Abraham itu untuk anak berumur berapa tahun? umur 8 tahun. Oke, orang Islam sunatnya berapa tahun? Ya, Berapa tidak 8 tahun? tahun. Berapa? Nabi 8 Ibrahim hari, bukan sunat 8 berapa tahun, Bang? 8 hari. Ibrahim berapa tahun? Ismail anaknya Nabi Musa umur berapa tahun, Bang? Kamu anu sana. Kamu mandi lumpur sana. Mau diskusi sama kamu kayak begitu. Ya silakan.